kabar nih? Semoga semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini Bunda mau cerita sebuah kisah karya Kak Lenade dari majalah Bobo guys. Udah siap? Ini judulnya Gelang Emas. Ting 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 ting. Sebuah cincin jatuh menggelinding. Tring ting ting. Perhiasan lain jatuh menyusul. Namun Putri Diah menengok pun tidak. Berkali-kali ia membuka dan menutup kotak perhiasannya. Belum juga ia menemukan gelang emas terbarunya. Gelang itu entah tercecer kemana guys. Putri Diah pun menanyai pelayannya, "Apakah kamu melihat gelang emasku tadi pagi?" "Tidak Putri," jawab pelayan tanpa ragu. "Sapulah kamar ini sekali lagi. Mungkin gelang itu terjatuh di lantai." Perintah Putri Diah. Pelayan itu pun menurut guys. Ia menyapu sambil memunguti perhiasan yang berjatuhan tadi. Di antaranya, ia menemukan sebuah cincin yang sudah berselimut debu di dekat kaki tempat tidur. Cincin ini biar untukku saja. Putri Diah pasti tak menginginkannya lagi, gumam pelayan sambil memasukkan cincin itu ke dalam sakunya. Sampai ia selesai menyapu, gelang emas belum ditemukan. Putri Diah pun memanggil Koki. "Apakah kau melihat gelang emasku sewaktu mengantarkan sarapan tadi pagi?" Tanyanya penuh harap. "Tidak Putri," jawab Koki pasti. "Coba bersihkan meja makan. Barangkali gelang itu tertinggal di sana." Koki mengangguk. Ketika mengelap meja, ia melihat sebuah bros terselip di antara ukiran-ukiran tempat lilin. "Ini bros lama Putri," desis si Koki. "Ku ambil saja, Putri Diah pasti udah lupa." Koki pun tak menemukan gelang emas Putri Diah guys. Sampai malam tiba, gelang itu gak ketahuan rimbanya. Putri Diah berpikir keras. Mungkinkah gelang itu jatuh di jalan? Kemana sajakah kemarin ia pergi? Aku akan mencarinya di sepanjang jalan besok, tekad Putri Diah dalam hati. Sementara itu, dalam kegelapan malam, seekor tikus keluar dari lorong di taman. Ia mengendus-endus benda bersinar yang dilihatnya di bawah serumpun bunga matahari. Itulah gelang emas Putri Diah. Saat mencoba mengungkit dengan moncongnya, gelang itu terkalungkan di lehernya. Tikus itu menyelinap ke kamar Putri Diah. Ia mengendus roti di atas meja. Tikus itu tidak bisa melompat ke atas meja dengan gelang di lehernya. Dia menggoyangkan dan menyurukkan kepalanya sehingga gelang itu terlepas dan tertinggal di bawah jendela. Keesokan paginya, Putri Diah menyusuri jalan, berhenti di setiap kebun, rumah, dan warung yang dilaluinya. Akhirnya Putri Diah berhenti di sebuah toko emas. Ia masuk ke dalam dan melihat-lihat. Terheran-heran, ia melihat cincin dan brosnya pajang di situ. "Aku yakin cincin dan bros ini milikku," kata Putri Diah kepada pemilik toko sambil menunjuk kedua perhiasan yang dimaksudnya. "Bagaimana keduanya bisa berada di sini? Pelayan menjual cincin itu padaku, dan bros itu kubeli dari Koki," kata pemilik toko. Kalau pelayan dan Koki lancang mengambil cincin dan bros itu, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka mencuri gelangku, pikir Putri Diah. Hari itu hari Minggu, pelayan dan Koki mendapat libur. Secepatnya Putri Diah pergi ke rumah pelayan. Ia mengetuk pintu. Pelayan pun membukakan pintu rumahnya. Putri Diah langsung memperlihatkan cincin yang sudah ia beli kembali kepada si pelayan guys. Pelayan sangat ketakutan. "Ampun Putri, mohon." Si pelayan penuh sesal. "Saya menemukan cincin itu di kolong tempat tidur. Saya menjualnya untuk membelikan anak-anak saya makanan." 3 orang anak si pelayan yang kurus saat itu sedang makan dengan lahap. Di hadapan mereka, berbagai makanan terhidang lengkap. Dia berkata tegas, "Memaafkan perbuatanmu, tetapi kau harus tetap dihukum. Karena telah mencuri, gajimu kupotong sedikit setiap bulannya sampai harga cincin itu terbayar lunas." Setelah itu Putri Diah pergi ke rumah si Koki guys.
dan menunjukkan bros yang telah dibelinya kembali. "Maafkan saya, Putri," kata si koki yang ketakutan. "Aku tergoda mengambil bros itu karena aku harus memperbaiki atap rumah yang bocor, gak membeli selimut untuk ibu saya." Putri dia memperhatikan rumah tua itu. Bila musim hujan, pastilah banyak air yang menerobos masuk. Sebuah dipan yang reyot, tampak seorang ibu tua meringkuk dengan selimut baru. "Baiklah," kata putri dia, "sebagai hukuman, karena sudah mencuri, kau tetap harus bekerja di istanaku sampai harga bros itu terbayar lunas." Panjang perjalanan pulang, hati putri dia tak tentram. Selama ini ia gemar mengumpulkan perhiasan dan telah memperoleh apa saja yang ia inginkan dalam hidupnya. Begitu saja ia melupakan perhiasannya yang lama, tetapi sangat gusar ketika gelang terbarunya hilang. Sementara orang-orang di sekelilingnya ternyata hidup susah. Meski sudah bekerja keras, ada yang belum mendapat makanan dan tempat tinggal yang layak. "Aku akan menjual seluruh perhiasanku. Uangnya akan kupakai untuk berderma bagi orang-orang yang miskin," kata putri dia kepada dirinya sendiri. Putri dia merasa lega dengan rencananya, guys. Ia pulang dengan hati tentram. Setiba kembali di dalam kamarnya, putri dia menemukan gelang emasnya di bawah jendela. "Tuhan pasti mengetahui niatku," katanya keras-keras. "Kalau tidak, ia tidak akan mengembalikan gelang ini kepadaku." Cerita pun selesai, teman-teman. Nilai moral yang terkandung dalam kisah ini adalah bahwa ketika kita memiliki kelebihan harta, kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh lupa untuk bersedekah. Semoga cerita ini membawa manfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe untuk yang belum. Sampai berjumpa di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.